3 kebaikan yang membuat doa mustajab. Apa itu? 1, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Adik-adik sekalian, kalian mau sukses dunia, muliakan saja orang tuamu. Tidak ada jaminan kau pintar bahasa Inggris, hidupmu baik. Tidak ada jaminan kau pandai bahasa ini dan segalanya, kau hidupmu baik. Tapi kalau kau muliakan orang tuamu, jaminannya Al-Quran. Allah sang jelaskan, muliakan orang tuamu. Ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Maka kalian mau sukses pekerjaanmu, muliakan orang tuamu. Ini mau lebaran nih Pak. Kalau Bapak masih ada rezeki, ada waktu pulang kampung, coba lihat bagaimana gembiranya orang tua kita di kampung. Dia tahu anaknya mau datang, dia bikin makanan paling enak untuk anaknya. Bahkan dia bilang sama istrinya, bapak kita kadangkala, ibu kita ngomong, mau dia makan suaminya. Jangan, anakmu belum datang. Ini masak untuk anakmu ini, bukan untuk kamu. Itu ibu kita. Coba, lalu kita apa mau pulang? Langsung, tiket mahal Ustaz. Siapa suruh kau pilih? Tidak ada urusan sama politik ini ya. Ini tikap akbar. Tidak ada urusan politik. Ini masjid, nggak boleh orang berpolitik. Jangan liar pikirannya Pak. Tidak ada urusan sama politik. Saya cuma bilang, siapa suruh? Coba bayangkan. Ada yang hitung-hitung. Pak, kalau Bapak tidak bisa mengunjungi orang tua karena dinas dan lain sebagainya, tidak bisa dapat izin, istri utus ke sana Pak. Istri pun dinas, tidak bisa. Anak urus, ketemu dengan neneknya. Tidak bisa juga. Pulus kirim. Pak, saya tidak sempat hadir karena tugas saya. Tapi Alhamdulillah, saya sudah kirim sama Bapak. Pembeli apa yang Bapak mau. Itu paling tidak itu. Atau sampaikan sama istri. Bu, saya tidak bisa. Itu hadiah THR dari kantor, tidak usah kita ambil, kasih saja ibu di kampung. Kalau istri dia bilang alhamdulillah, saya senang Pak, kirim. Itu istri sayang baik-baik Pak. Itu sumber rezeki yang istri begitu Pak. Tapi kalau dia langsung bilang, apa kamu? Makmu terus. Kalau ada itu Pak, itu pembawa sial di rumah Pak. Jangan pelihara istri begitu Pak, pembawa sial. Saya bilang sama istriku, boleh kau marah sama saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak dikena. Satu yang tidak boleh, jangan pernah kau lukai perasaan ibuku. Kalau saya dengar kau lukai perasaan ibu saya, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar. Istri dia dapat, kita sudah jadi Pak, kita sudah sarjana, kita sudah cerdas, kita sudah punya pekerjaan, lalu datang menyerobot mengambil haknya ibu kita. Tidak bisa Pak. Itu yang membuat hidup kalian susah kalau takut sama istri. Maksudnya takut untuk berbuat baik ya. Jangan pernah takut berbuat baik karena dilarang sama istri. Tapi tidak ada yang begitu orang Islam Pak, tidak ada. Kalau ada Bapak lagi sial. Berbuat baik, jangan sampai gara-gara itu. Ibu-ibu juga, saya susah nasihati ibu-ibu, tidak saya lihat mukanya. Di bawah ibu-ibu ya. Bu, itu suamimu tergantung dari kelakuan istri. Kalau istrinya baik, tidak mungkinlah suaminya macam-macam. Kalau dia urus suaminya dengan baik, tidak mungkin. Begitu ibu, suaminya mau kawin lagi, datang mertuanya membela. Apalagi kau mau kawin lagi tuh. Coba lihat itu istrimu. Saya datang ke rumahmu, saya belum bangun sudah siap sarapannya. Tidak pernah kasar sama saudaramu. Semua adik-adikmu dia hormati. Ngomongnya dia sopan. Makanmu dia urus. Dia muliakan kamu. Tidak pernah bicara kasar. Apalagi kau mau kawin. Belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari istrimu sekarang. Sudah, jangan lagi kepikir-pikiran. Kau mau kawin lagi, haram air susunya ibu. Kau kita Pak. Tapi kalau istri kurang ajar, baru 2 jam datang mertuanya ditanya, kapan pulang Mak? Wah, dia pulang ke kampungnya, dia bilang sama anaknya, apa itu istrimu? Setengah mati sekolahkan kamu Nak, kujual sawah untuk sekolahkan kamu, agar sepupumu tidak menghina kamu, agar diangkat derajatmu. Gimana istrimu menghina kamu? Tidak dihargai saudara-saudaramu. Saya datang di situ tidak pernah mukanya cantik-cantik.
Mukanya busuk terus lihat saya. Rasa-rasanya saya dianggap saingan. Gimana itu istrimu? Sudah, kawin lagi kamu. Kalau perlu sembunyi-sembunyi saja. Makanya. Ya, alhamdulillah ini muka-muka tidak takut sama istri semua. Jadi Ustaz tidak takut sama istri. Apa saya mau takut? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ya, adik-adik, ini yang masih muda-muda, muliakan orang tuamu. Mana operasionalnya? Kan kita selalu bilang, muliakan orang tua, muliakan orang tua. Mana operasionalnya? Satu, jangan kau pernah keluar rumah tanpa izin orang tuamu. Itu ridha, itu berkah. Ridhanya orang tuamu itu berkah. Jadi setiap kau keluar rumah, izin sama orang tuamu. Mak, saya pergi dulu. Cium tangannya. Bapak-bapak kalau anak-anaknya pergi sekolah, dia cium enggak tangannya, Pak? Ayo, Pak. Dicium tangannya sama anaknya, Pak. Hah? Enggak, dan seleding ji, Bos. Cium tangan itu kan begini. Kalau anak kita kan ya. Beleng-beleng. Giliran sama tangannya cowoknya, tapi Kak. Apa cowokmu kau muliakan? Bagus Ustaz, dia belikan saya coklat. Ada maunya? Ayo. Ini anak-anak sekarang sopan sama cowoknya. Kurang ajar sama bapaknya. Kalau bapaknya nasihati apa? Kolot Pak, itu kan dulu. Sekarang lain Pak. Sekali cowoknya nasihati, terserah abang aja deh. Saya ngikut aja. Deh, beleng-beleng. Ayo, Pak, Ramadan, bapak yang masih hidup orang tuanya, muliakan orang tua. Berapa? Kadang ada yang tanya, Ustaz, saya ngojek, hilang saya punya motor. Buka usaha, bangkrut. Rumah tangga, ribut mulu. Apa itu sebabnya? Saya tanya, gimana kelakuanmu sama orang tuamu? Oh itu dia Ustaz. Itu, jangan usah banyak cerita. Itu sebabnya. Kalau bapak sudah 30 tahun merantau ke Jakarta, tidak bisa beli rumah, koreksi kelakuanmu sama orang tuamu. Tidak mungkinlah Allah sengsarakan hidupnya orang yang mengurus orang tuanya dengan baik. Bisa jadi bapak sengsarakan orang tua, sehingga hidup jadi bak sengsara. Apa susahnya Allah kasih mobil? Apa susahnya Allah kasih pangkat? Apa susahnya Allah kasih kesehatan? Yang penting muliakan, bahagiakan orang tuamu. Kita lebih bahagiakan pejabat daripada orang tua kita. Kita lebih muliakan pengusaha yang ada menjadi pimpinan kita daripada ibu. Mana contohnya? Coba lihat. Bapak ditelepon sama manajer bapak. Tiba-tiba waktu yang bersamaan masuk teleponnya ibu kita. Apa jawaban kita biasanya? Mak, ya baik, masih baik kalau diangkat. Biasa tidak diangkat. Kalaupun diangkat, apa jawabannya? Mak, sebentar ya, saya telepon balik. Ini bos saya lagi telepon. Gimana hidupmu? Kan baik. Mestinya, mohon maaf bos, layanan satu ada telepon ibu saya. Sudah lama saya tidak berhubungan bicara. Sebentar saya telepon balik bos, 5 menit saja. Itu yang betul. Ini bapak takut betul sama bosnya. Menyukai perasaan. Beli rumah, minta izin sama orang tua. Bukan kita minta duitnya, minta ridanya. Mak, saya mau beli rumah, mak. Menurut mama bagaimana? Itu orang tua minta pendapat. Apa jawabannya? Kamu kan sudah cerdas, sudah tinggi sekolahmu. Apalagi saya nak, saya ini orang tidak tahu apa-apa. Tapi apa dalam hatinya? Alhamdulillah, anak saya masih membutuhkan saya. Ya, dia senang. Akhirnya apa? Beli rumah diberkahi Allah. Meskipun kecil tapi bahagia orang dalam. Beli rumah besar, tidak minta ridha orang tua. Tiba-tiba datang orang tuanya, dia bilang, mak saya baru beli rumah. Apa perasaan orang tua kita? Wih, anak saya kasihan. Dia sudah kaya, sudah banyak duitnya, tinggi sekolahnya. Tidak pernah ngomong-ngomong beli begini. Saya tidak niat menyakiti hati orang tua. Betul niatmu tidak menyakiti, tapi kelakuanmu menyakiti hati orang tua. Niat, kelakuan harus sama-sama baik. Lihatkan orang tua. Ustaz, bagaimana sudah meninggal orang tua saya? Bagi mereka yang sudah meninggal orang tuanya, bersedekahlah atas nama orang tua, mendoakannya dan mengunjungi karib kerabatnya. Karena waktu yang terbatas, satu, doa cepat diijabah Allah, muliakan orang tua. Yang kedua, hindari maksiat. Maksiat yang paling banyak sekarang adalah maksiat zina. Anak-anak kita sekarang zina dianggap biasa. Coba kita dulu zaman dulu pacaran, ngirim surat, paling pakai pinjam buku, selipkan surat di dalam, Pak. Maka anak-anak dulu kreatif, pandai membuat sastra. Sekarang copy paste.